Nah ini saya nggak perlu sebutkan namanya ini ya. Itu di kawasan Berikat ya, di PIR itu dia memproduksi peti mati Mas. Wih. Gitu jadi ya? pada saat COVID justru langsung meningkat tajam. Pokoknya ya kepada Bolowarmo semua ya dipastikan. Pokoknya kalau ada yang meminta pembayaran transfer dan ke personal ke pribadi sudah pasti dijamin itu penipuan. Pasti penipuan. Baik Pak, kita kembali lagi ke podcast kita soal kepabeanan. Di masyarakat kita ini banyak juga pengusaha-pengusaha yang mungkin membudidayakan Pak. Terutama kayak sarang burung walet. Oh iya. Ya, itu kan mereka ini rata-rata juga ekspor karena permintaan ekspor mereka ke luar negeri ini juga besar. Di Cina, di Malaysia, di Brunei dan macam-macam. Terutama di wilayah Bangil itu juga hampir banyak sekali pengusaha-pengusaha ekspor yang burung walet itu. Ini kira-kira sampai di mana kira-kira pengawasan bea cukai? Atau mereka memang tidak masuk ke wilayah bea cukai? Mereka tetap bisa ekspor tapi izinnya mungkin di institusi yang lain. Bisa dijelaskan Pak? Oke. Baik Mas Dayat. Jadi terkait dengan sarang burung walet ya ekspor. Itu memang kalau semua ekspor sih ya, semua ekspor apapun jenisnya, memang tidak melalui Pasuruan. Langsung seperti yang saya sampaikan yang kemarin tadi, itu dia langsung ke pelabuhan ke bea cukai muatnya. Ke muatnya ya. Apakah dia lewat bandara atau lewat laut, nah langsung ke bea cukai mengawasi di laut atau di udara tadi. Hanya saja yang ingin kami sampaikan itu bahwa tetap barang-barang itu menjadi pengawasan kami dalam ekspor tadi. Hanya saja begini, kalau tadi dicontohkan sarang burung walet, sarang burung walet itu sebenarnya tidak ada pungutan yang dalam arti namanya bea keluar ya. Kalau yang ekspor itu namanya itu bea keluar istilahnya. Kalau yang impor tadi bea masuk, kalau yang keluar ada bea keluar. Nah, hanya saja yang barang-barang yang kena bea keluar itu tidak banyak. Dan tidak termasuk sarang burung walet. Jadi dia tidak terkena bea keluar. Tidak kena Pak? Tidak kena. Tidak ada pungutan negara terkait dengan sarang burung walet. Tapi di sini kaitannya ke salah satu fungsi kami yaitu tadi itu community protector. Ada pelindungan atas barang-barang itu yang namanya ada barang-barang yang dibatasi ekspornya. Kalau barang-barang dibatasi itu perlu ada izin dari instansi yang terkait. Terkait dengan kalau sarang burung walet tujuan utamanya adalah supaya tidak ambil dari alam. Makanya kenapa di situ ada izin misalkan dia pembudayaan itu baru dibolehkan. Jadi kalau misalkan Mas Dayat punya yang di lantai 2 biasanya dibolong-bolongin itu boleh. Nah, tapi itu nanti harus memberitahukan ke dinas yang lain, itu dinas perdagangan yang harus dipenuhi izinnya. Karena di situ ada budidaya dan upaya melindungi. Cagar-cagarnya itu supaya tidak sampai punah dan seterusnya. Kami memang lebih cenderung ke mengecek dokumennya sudah ada izin atau belum. Jadi kalau misalnya pada saat ekspor, ternyata barang itu belum ada izinnya, nanti akan ditolak ekspornya. Tidak boleh. Nggak boleh ya? Tidak boleh. Tapi kita dari Pasuruan misalnya, tetap ada pengusaha Pasuruan, kita dapat registernya Pak ya? Register pemberitahuan bahwa kita akan lakukan ekspor. Persoalan dia mau diangkut di bandara atau diangkut di pelabuhan, tidak jadi soal ya? Tidak. Tadi pengajuannya sekali lagi ekspor online semuanya Mas. Online. Jadi sudah tidak kita dapat apa istilahnya pemberitahuannya cara online tadi dapat. Nah kalau misalkan tadi ternyata barang itu kalau tadi sempat nyinggung bea keluar ya, kalau ternyata barang itu masuk kategori bea keluar, barulah dia akan dilakukan pemeriksaan fisik. Pada saat periksa fisik itu tadi kami baru mulai turun untuk melakukan pemeriksaan Mas. Gitu. Yang ini nggak ada ya bea keluar? Tidak ada bea keluar. Yang penting hanya izin dari institusi terkait dia dipenuhin, yaitu istilahnya eksportir terdaftar sarang burung walet. Berarti istilahnya pengawasan di bea cukainya tidak sampai ke wilayah-wilayah ke Pasuruan yang seperti itu tadi ya? Iya, betul. Oke. Pak Danang tadi menyebutkan bahwa tugas bea cukai terutama ke pabeanan ini sebagai industrial assistant Pak. Betul. Ini bisa dijelaskan Pak seperti apa? Jadi kalau sudah bicara industrial assistant, kita sudah tidak lagi bicara terkait penerimaan tentunya. Artinya tidak menjadi fokus utama. Tapi lebih cenderung untuk mendorong supaya industri itu lebih maju, lebih berkembang. Dan memang salah satu kuncinya dari pertumbuhan itu adalah terkait dengan bagaimana biayanya
lebih murah, lebih kecil. Artinya dalam hal misalkan dia menggunakan bahan baku, dia tidak perlu bayar biaya masuk ataupun pajak-pajak yang lain. Nah di situ fungsi kita adalah mendorong melalui pemberian fasilitas itu tadi. Jadi itu jenis-jenis fasilitas yang diberikan oleh Bea Cukai ya? Betul, untuk itu ada ya? fasilitas ya. Ada fasilitas apa saja Pak yang kira-kira dari Bea Cukai yang diberikan oleh perusahaan itu? Yang sempat tadi saya sampaikan juga itu ya tadi, misalkan tempat penimbunan berikat tadi. Itu ada kawasan berikat, kalau kawasan berikat terkait dengan pengolahan barang. Betul. Atau misalkan ada budidaya flora fauna. Kemudian kalau gudang berikat itu hanya pergudangan yang digunakan untuk menyuplai barang-barang ke industri ya. Jadi bukan langsung ke toko Mas ya. Jadi hanya ke industri. Support bahan baku. Karena kita fokusnya adalah ke bahan baku ya. Termasuk pusat logistik berikat seperti gudang berikat tadi. Kemudian juga ada kemudahan impor tujuan ekspor. Ya kita tadi ya. Iya betul. Jadi dia bisa impor bahan baku tapi silahkan mau seperti apa, mau pakai fasilitas pengembalian atau pembebasan. Kalau pembebasan pakai jaminan, kalau pengembalian ya sudah pasti dia bayar dulu. Dia bayar dulu di awal. Pada saat ekspor dia bisa mengajukan restitusi atau pengembalian. Bagaimana Pak cara perusahaan untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas itu? Terutama perusahaan baru Pak barangkali. Ya apa kira-kira? Perusahaan baru saya kembalikan ke kondisi perusahaan dulu. Siap. Misalkan dari sisi luas, karena ada persyaratan-persyaratannya. Persyaratan teknisnya jelas ya. Iya, betul. Kalau misalkan dia ingin, misalnya ini bicara industri ya, industri pengolahan ya. Betul. Misalkan dia ada di PIR atau di kawasan industri. Iya. Tidak ada masalah, luas berapapun tidak ada masalah. Karena sudah di kawasan industri. Betul. Jadi dia misalkan industrinya itu hanya ukurannya cuma 2x2 meter misalkan dia industri di situ, tapi posisinya adalah di kawasan industri, tidak ada masalah, dia bisa mengajukan izin kawasan berikat. Tapi kalau di luar yang istilahnya adalah kawasan budidaya. Kawasan budidaya itu maksudnya bukan kawasan industri, tapi mendapatkan izin oleh pemerintah daerah setempat untuk dilakukan aktivitas industri. Nah itu ada syarat minimalnya. Itu 1 hektar minimal 1 hektar. Minimal 1 hektar itu bisa mengajukan izin kawasan berikat. Nah kalau dia di luar kawasan industri tapi hanya kecil saja, ya mau tidak mau dia menggunakan fasilitas yang lain, yang KITE tadi. Kalau kemudian impor jual ekspor atau KITE tadi, itu nggak ada batasan luas. Itu Mas, kondisinya seperti itu. Pak soal data Pak, ya tadi Pak Danang panjang lebar menjelaskan soal fasilitas dan industrial assistant tadi. Berapa sih jumlah perusahaan yang menjadi pengawasan Bea Cukai kita ini Pak? Kalau untuk perusahaan-perusahaan khususnya yang terkait dengan kepabeanan yang diawasi di Pasuruan Pasuruan itu, kalau untuk yang kawasan berikat tadi itu ada 44 perusahaan. 44 perusahaan. Kemudian yang gudang berikat itu ada 3. Ada 3. Kemudian yang pusat logistik berikat ada 2. Ada 2. Kemudian yang KITE, kemudian impor tujuan ekspor non IKM ya. Non IKM itu ada 13. Dan yang IKM sendiri hanya 1 Mas. Hanya satu. Kenapa itu Pak ya? Ya itu tadi, kemungkinan mereka itu lebih nyaman nggak perlu ada badan usaha, nggak perlu repot-repot. Pokoknya saya yang produksi, saya titipkan ke mungkin istilahnya pengepul atau apa perusahaannya dia, yang penting saya dibayar saat itu juga, seperti itu. Kenapa? Karena kalau misalkan langsung bisa jadi kan dia harus ada transaksi jual beli dengan si pemberi di luar. Betul. Ini yang biasanya keterbatasan di masalah pemasarannya itu tadi. Iya, betul. Berarti total ada berapa Pak yang mengawasi? Ada total 63. 63 perusahaan. Itu dari tahun ke tahun tetap sama begitu atau ada mengalami peningkatan atau penurunan bahkan? Lebih cenderung sih peningkatan. Lebih peningkatan, bertambah. Jadi meskipun ada perusahaan-perusahaan yang katakanlah pada saat perkembangannya, kemudian ternyata dia sudah mulai nggak patuh, sudah mulai dalam tanda kutip nakal, ya terpaksa dicabut Mas izinnya. Itu masalahnya. Izin ini ya fasilitas maksudnya ya, karena untuk pencabutan secara perusahaan bukan kami mencabut perusahaan. Izin fasilitasnya. Izin fasilitasnya. Ini perlu ditegaskan Pak, jangan sampai bilang izin pendirian perusahaan. Iya, nanti habis kadang dicabut bea cukai terus nggak boleh kerja lagi di demo sama karyawan. Jelas apa kewenangan Bea Cukai mencabut izin. Jadi itu yang harus dianu ya. 63 Pak. 63. Jadi itu konstan Pak. Artinya mengalami peningkatan progresif begitu ya. Untuk saat ini masih progresif. Meskipun di masa pandemi seperti ini. Ya ini ada beberapa keunikan. Ada beberapa keunikan pada saat pandemi Covid. Saya sebut perusahaan lagi ya sebagai contoh ya. Nggak apa-apa. Ini perusahaan karena gini. Kalau perusahaan yang katanya dengan ekspor. Betul. Pesaingnya kan juga bukan Indonesia.
Oh iya. Dia pesaingnya adalah negara-negara lain. Betul. Nah, pada saat ekspor dan dikala pandemi, ternyata perusahaan-perusahaan pesaingnya itu kena lockdown. Ya itu, banyak yang gitu. Ada beberapa gitu yang akhirnya justru istilahnya blessing in disguise ya. Blessing in disguise. Jadi pada saat kena lockdown, justru ekspor kita meningkat. Ada ya? Salah satunya rekan kita yang di Ciljedang itu seperti itu. Jadi karena pesaing-pesaingnya itu lagi lockdown, dia ekspor langsung meningkat. Apalagi perusahaan-perusahaan yang sifatnya industri kimia, obat-obatan. Obat-obatan, ya. Ya mungkin sekedar untuk bercanda, tapi memang kondisi real Pak ya. Kondisi real itu ada salah satu perusahaan. Nah ini saya nggak perlu sebutkan namanya ini ya. Itu di kawasan Berikat ya, di PIR itu dia memproduksi peti mati Mas. Wih. Gitu. Jadi pada saat COVID justru langsung meningkat tajam. Tapi ya ini istilahnya bukan quo vadis, bukan kejam, tapi memang itu kenyataan. Jadi tergantung memang perusahaan itu bergerak di masalah apa ya. Kalau memang peti mati rata-rata ordernya langsung meningkat tajam. Wih, malah begitu ya. Ya. Pasokan dari permintaan dari luar negeri malah lebih banyak betul. Ya. Baik luar negeri maupun lokal. Naik semua. Wih, berapa persen Pak rata-rata? Pada waktu itu sempat sampai 200% ya. 200% di masa pandemi. Di masa pandemi. Waduh luar biasa. Makanya Pak Presiden kita Pak Jokowi itu mempertimbangkan betul ya. Kita mau lockdown apa enggak dan seterusnya. Betul. Ternyata ini impact yang baik, yang positif bahwa ternyata kalau tidak di lockdown banyak dari perusahaan-perusahaan eksportir terutama yang ada di Indonesia ini malah lebih gampang dan nyaman untuk masuk ke luar negeri lagi daripada negara yang di lockdown tadi. Iya betul, ini segi keuntungan yang ya di luar ekspektasi kita juga. Di luar ekspektasi. Iya, lu tahu-tahu kok malah naik gitu. Ya, meskipun terkait dengan bahan-bahan kayak misalnya tadi karena bicara COVID ya. Betul. Bicara COVID misalkan untuk keperluan entah itu masker atau hand sanitizer itu memang dari pemerintah mengambil kebijakan untuk memberikan pembebasan atas impornya. Free dari apapun. Dia nggak bayar. Nggak bayar ya? Nggak bayar. Bahkan sampai ke daerah pun dia udah nggak bayar? Nggak bayar. Dan pada saat impornya dia bayar biaya masuk. Oh gitu untuk memudahkan atau memperingan. Karena memang masyarakat sangat membutuhkan. Betul. Dan sempat harganya kan luar biasa. Waduh, luar biasa Pak. Nggak kuat Pak kalau sudah kena begitu. Apalagi masker. Naiknya sudah berapa ratus % itu. Makanya akhirnya kan diberikan kebebasan itu yang akhirnya lumayan cukup menekan. Betul. Biaya. Jadi sekitar 63 tadi Pak? 63, betul. 63. Ya mudah-mudahan dengan kondisi yang nanti normal malah lebih naik lagi ya. Harapannya begitu. Upaya yang harus dilakukan oleh Bea Cukai untuk memacu Pak, ini dalam rangka untuk menumbuhkan atau mendorong investasi, terutama yang perusahaan-perusahaan ekspor, itu sudah dilakukan banyak hal Pak, terutama ya. Betul, salah satunya tadi itu terkait dengan kalau pandemi tadi yang memberikan pembebasan dan terkait dengan kaitannya industri ini sudah banyak insentif yang diberikan. Salah satunya ada terkait dengan PPH yang terkait dengan penghasilan perusahaan sendiri kan ada pajak penghasilan. Itu pun juga diberikan keringanan. Jadi kemudian untuk perusahaan kawasan berikat yang tadinya sebenarnya ada kuota. Jadi kuota kan dia nggak bisa asal barang jadi mau jual ekspor atau enggak. Nah ini memang untuk jual lokalnya itu ada batasan kuota itu 50%. Oh iya, betul. Nah terkait dengan pandemi ini akhirnya dibuka lebar. Jadi kalau misalkan dia harus terpaksa jual lokal, ya dia dibolehkan. Karena perusahaan harus survive. Iya. Memang ya kita tidak mengecamkan kenyataan memang cukup banyak yang akhirnya terkena dampak ya akhirnya dia di PHK atau segala macam yang dari kawasan berikat pun cukup besar Mas. Cukup besar. PHK-nya. Iyalah. Ya kita tahu sendiri makanya sampai buruh dan seterusnya ini mengalami goncangan yang begitu dahsyat dan seperti itu. Tapi secara infrastruktur di sisi perusahaan malah Bea Cukai melihat pengawasan di tingkat perusahaan-perusahaan eksportir malah lebih leluasa ya, malah lebih survive ya. Betul, tapi ini memang tidak seluruhnya. Memang justru tapi perusahaan-perusahaan yang besar ya yang mereka survive. Dan rata-rata kan perusahaan biasanya udah berdasarkan kontrak kan untuk pembelian. Betul. Akhirnya dia meskipun pandemi ya udah kontrak ya sudah dia masih jalan. Itu pun kalaupun terjadi gejolak terkait dengan masalah pandemi khususnya kinerja dari pabrik. Itu hanya sampai sekitar bulan-bulan Agustus saja Mas, Juli Agustus. Oh, hanya itu ya. Durasi 2 bulanan itu ya. Hanya 2-3 bulan. Setelah itu sudah mulai normal lagi, ekspornya sudah meningkat lagi, sudah cukup bagus. Tapi ya kalau kita boleh katakan ya minta tolong untuk teman-teman
dari industri, cobalah karena sudah kondisi normal. Betul. Karyawan pun tadi itu sudahlah mulai lagi rekrut lagi. Iya, direkrut karena ada beberapa perusahaan yang akhirnya merubah sistem pola kerja yang tadinya menggunakan tenaga kerja tetap. Waduh, padat modal ya. Dia akhirnya kasihan, Pak. Apa namanya itu? Padat modal itu misalnya. Bukan karyawan yang dia bukan karyawan tetap. Nah, tetap. Jadi tidak outsourcing. Iya. Padahal karyawan tetap orangnya sama aja. Hanya statusnya berubah yang tadinya karyawan tetap jadi outsourcing. Iya. Mencari barokahnya sebenarnya, Pak ya. Mencari barokahnya. Perusahaan itu kan juga tidak hanya untung rugi tapi juga barokahnya itu kan juga penting. Betul, seperti itu katanya. Pak, kalau bicara data, Pak, berapa sih sebenarnya penerimaan dari sektor kepabeanan yang ada di Pasuruan ini kalau misalnya kita hitung selama 3 tahun terakhir misalnya 2018, 19, 20 begitu. Kira-kira data kepabeanan sampai berapa, Pak? Jadi begini, memang kalau untuk yang di Pasuruan kita itu andalannya kan memang dari cukai. Ya dari sisi pasti, cukai Pak. Itu yang terbesar. Triliunan itu, Pak. Nah, kemarin katanya 51T targetnya, betul. Sekarang dapat 37 katanya gitu. Ya, itu memang perjuangan luar biasa. Makanya kalau untuk pabean karena kita fokusnya adalah ke fasilitas itu target biaya masuknya pun kecil. Jadi dan dari tahun ke tahun lebih cenderung biaya masuk itu turun targetnya. Oh iya. Karena memang untuk fasilitas biaya masuk kan banyak pembebasan karena kita lagi masukin kan dunia perdagangan bebas. Oh iya. Akhirnya yang AFTA transaksi, iya betul. Bisa AFTA atau kemudian dengan Cina segala macam yang nilainya akhirnya biaya masuk yang tadi harusnya bayar 5%, 10% bisa turun jadi 0%. Akhirnya target penerimaan pun turun. Dalam pencapaian target pun untuk tahun yang 2019 tercapainya kecil sekali, tidak sampai 50% capaiannya untuk target penerimaan biaya masuk, ya. Itu pun tidak menjadi masalah karena memang tadi itu kita fokusnya adalah ke pemberian fasilitas. Iya. Biaya masuk ya. Kalau biaya keluar enggak kecatat ke kita? Enggak kecatat. Biaya keluar langsung di biaya cukai pemuatan tadi. Iya. Memang beda segmen ya. Beda segmen, betul sekali. Iya. Pak, kalau dari sisi itu memang kita memberikan fasilitas banyak ya ke perusahaan-perusahaan itu sehingga secara kumulatif kita penerimaan itu dari tahun ke tahun relatif menurun ya, Pak ya. Karena persentasenya juga menurun dan seterusnya. Dan lagian bahwa pembayaran dari sisi perusahaan yang melakukan ekspor itu kan juga bukan ke bea cukai itu, ke pabean dia kan bisa langsung transaksi ke bank-bank terkait seperti itu. Gimana, Pak? Betul sekali, Mas. Karena memang kalau pembayaran lewat saya gitu, saya dibayar, mungkin saya simpen dulu di tabungan saya supaya berbunga. Dapat deposito. Deposito gratisan diongkosin Mas. Lumayan, Pak. Waduh, kena PPATK sampean. Makanya sekarang ini enggak ada. Jadi istilahnya untuk transaksi pembayaran itu semua udah sifatnya online langsung ke bank. Hanya dia merujuk itu istilahnya ada namanya modul penerimaan negara, MPN ya. MPN. Itu dia pada saat mengajukan dokumen, dia akan terima billing. Ada billingnya ya? Ada billing. Billing itu seperti kalau kita mau pesen tiket pesawat, itu kan langsung ada respon yang harus dilunasi sesuai dengan nomor tadi transaksinya. Sama seperti billing seperti itu. Pada saat diajukan dokumen pabean dan dia wajib membayar entah biaya masuk atau pajak-pajaknya, dia ada billing, kemudian dia langsung store ke bank. Ke ATM pun bisa. Iya, jadi biaya cukai nggak tahu apa-apa, ujuk-ujuk sudah muncul di layar monitornya kami, dia statusnya sudah bayar, sudah keluar nomor penerimaan biaya cukai. Seperti itu. Jadi hanya biaya cukai hanya lihat trafficnya ini aja ya, pembayaran dan sudah lunas atau belum, baru nanti dikirim. Betul sekali. Hanya itu ya? Iya, karena langsung masuk ke rekening kas negara. Kita sudah nggak ada interaksi harus melalui bea cukai gitu. Iya, harapannya sih boleh lewat saya gitu, tapi tadi nanti bisa-bisa saya kena PPATK ada transaksi terima uang besar. Gitu. Kok nggak jelas? Jadi memang gitu. Itu ya. Jadi perlu dipahami ke masyarakat ini bahwa bea cukai nggak menerima uang itu sebenarnya. Pembayaran bea atau apa itu nggak melalui. Nah ini mumpung Mas Dayat nyinggung kan ini sering terjadi kan. Sering terjadi kalau misalkan ada barang kiriman yang katanya barangnya ditahan oleh bea cukai yang harus mentransfer itu sudah pasti. Kalau dia misalkan ada rekening yang ditransfernya ke perorangan bukan ke kas negara. Nah ini Pak yang penting Pak. Sudah pasti itu penipuan. Penipuan ya. Digaransi 100% itu penipuan pasti. Ini yang penting. Jadi masyarakat kan harus tahu bahwa tidak ada hubungan yang signifikan ya, yang secara langsung bahwa oknum bea cukai melakukan upaya trading ya istilahnya untuk mengakuisisi bahwa
kamu harus lewat saya, enggak bisa begitu ya. Betul. Jadi secara institusi Bea Cukai tidak menerima upaya pembayaran apapun. Tidak ada sama sekali. Bahkan kalau tadi ya bicara barang kiriman, yang sering kan barang kiriman. Barang kiriman, sering, ada penipuan itu barang kiriman. Yang impor Pak. Iya, misalnya. Betul. Ini sebenarnya dari Bea Cukai sudah menyediakan kontak center loh. Dan itu bisa mengecek apakah benar barang kiriman itu ada. Mohon maaf, kadang-kadang itu sebenarnya nggak ada barang kiriman. Kadang bilangnya, Mas sudah saya kirim, ini nomor bukti pengirimannya. Itu bisa dicek. Di mana itu Pak? Ada di kontak center kita. Itu bisa menghubungi ke 1500. Ke 1500. 225. Oh 225 itu. Iya. Bisa dicek bahwa nomor ini bener apa begitu. Iya, betul. Barang ini dari negara mana begitu. Iya. Bener nggak ada ini? Betul, di situ sudah melayani sampai langsung ke situ. Jadi trafficnya atau arus lalu lintas barang apapun dari luar negeri, Bea Cukai pasti tahu ya? Bisa dicek itu, karena online semuanya. Karena online semua. Iya, ya termasuk yang tadi e-commerce itu. Iya, sekecil apapun, handphone dan seterusnya, kalau memang dari luar negeri itu pasti ketahuan. Akan termonitor. Oh iya. Jadi ini yang masyarakat paling nggak paham kan di situnya. Iya. Saya ditahan Bea Cukai, saya suruh transfer sekian oleh oknum A, B, dan C itu. Sekali. Dan datang ke Bea Cukai bukan bertanya kadang-kadang, Mas. Apa itu? Langsung marahin. Iya, langsung marahin. Ini barang saya kenapa harus ditahan ini kayak gitu. Ya? Nggak salah. Lu barangnya mana gitu. Ternyata rata-rata itu hanya penipuan. Pokoknya ya kepada Bolowarmo semua ya dipastikan. Pokoknya kalau ada yang meminta pembayaran transfer dan ke personal ke pribadi sudah pasti dijamin itu penipuan. Pasti penipuan. Oh, ini yang penting ini. Nah, jadi, makanya untuk memilih juga marketplace, istilahnya all shop ya coba tolong dicermati. Ya hati-hati kalau misalkan itu transfernya, ya kalau udah kenal udah biasa silahkan ya. Tapi memang lebih baik memilih all shop yang dia menggunakan rekening bersama itu lebih aman. Betul. Karena aman. Sudah istilahnya ada MOU-nya yang bisa disepakati itu Pak ya. Betul. Pak, kalau ngomong persoalan target Pak, ada nggak target penerimaan di kepabeanan sendiri dari tahun ke tahun kira-kira? Itu tadi, ya memang ada target. Ada ya, tetap ada ya? Ada target. Beberapa tahun kita memang tercapai ya, itu mulai 97 sampai, dari 2017 sampai dengan 2018 itu tercapai, 2019 tercapai, tapi untuk di tahun ini memang berat sekali Pak. Berapa Pak? Yang 2017 ke 2018 kira-kira? Rata-rata di atas 100%, capaiannya di atas 100%, itu nilainya sekitar 45 sampai 50 miliar itu dalam setahun. Nah, untuk yang tahun ini itu targetnya 51 miliar, baru tercapai sekitar 38 miliaran Pak. Oh 38. Ya memang berat sekali gitu. Hampir sama kalau ngomong triliun kemarin 51T, tercapainya baru 37. Makanya hanya sepersekian nilainya sama. Angkanya hurufnya saja hurufnya berbeda. Sama, ya. Yang satunya pakai T, ini pakai M saja. Ya betul. Tapi agak berat ya di pandemi ini kira-kira dari sisi Kalau dari sisi impornya memang secara nilai capaian memang berat karena begini, karena memang dia bayar biaya masuk. Perlu dipahami ya, kalau bayar biaya masuk dia hanya kalau jual lokal. Kalau hanya jual lokal ya. Sedangkan kita mendorong untuk ekspor. Jadi kita berada di posisi yang tinggal memilih kemana. Betul. Kalau kita mengejar ke target penerimaan biaya masuk, mau tidak mau sama saja kita meminta perusahaan untuk lebih banyak jual lokal. Iya. Padahal kita mendorongnya adalah untuk ekspor. Iya. Kita mendorongnya ekspor tapi maksudnya mau tidak tercapai karena dia akan banyak di ekspornya. Bisa dikatakan kalaupun target penerimaan tidak tercapai, ya di sisi lain dalam bahasa kiasan saja kita happy juga. Oh berarti ekspornya banyak. Ekspor banyak, benar. Gitu, seperti itu Mas. Gak ada hubungan yang signifikan antara penerimaan kita yang menurun dengan kegiatan ekspor kita yang juga menurun. Enggak. Beda itu ya? Beda di sisi yang berbeda dia. Jadi orang memahaminya, penerimaannya menurun berarti ekspor perusahaan-perusahaan yang ada di Pasuruan juga menurun. Enggak begitu ya? Enggak begitu. Apalagi dengan di perusahaan-perusahaan yang sudah mendapat fasilitas di Pasuruan. Kan dia memang enggak bayar biaya masuk pada itu saat masalahnya. Masuknya. Jadi kalau misalkan ternyata dia ekspor semua, ya berarti dia enggak bayar biaya masuk. Iya, artinya bahwa kegiatan ekspor itu sebenarnya jalan dan malah lebih banyak ya sebenarnya. Iya. Harapannya seperti itu. Secara kumulatif perolehan kita di tingkat pendapatan malah enggak sebenarnya. Betul. Ya, karena tadi. Iya, karena memang kita kalau sudah difasilitasi, kita sudah nggak lihat penerimaan, tapi cenderung ke dampak ekonominya. Bicara soal dampak ekonomi, Pak Danang, kira-kira secara kasat mata itu kelihatan enggak bahwa kita sebagai Bea Cukai yang
fokus kepada kepabeanan dan memberikan industrial assistant tadi, kira-kira dampak ekonomi yang lebih makro begitu ya, ngomong masalah makro itu kira-kira sampai seberapa Pak? Nah, di sini bicara dampak ekonomi, memang kami di Bea Cukai mempersyaratkan untuk perusahaan-perusahaan yang mendapat fasilitas. Itu pada saat proses perizinan itu kan melakukan presentasi. Melakukan pemaparan konsepnya yang dimana di situ juga menyebutkan kaitannya dampak ekonomi tadi. Jadi berapa karyawan yang dia bisa ambil, kemudian bagaimana transportasi, kemudian bagaimana ya sederhananya akhirnya ada usaha kos-kosan, tempat kos, catering, ojek dan segala macam. Dan itu wajib setiap tahun disampaikan. Laporan bahwa anunya dampak ekonomi multipliernya itu wajib dilaporkan. Gitu ya. Karena begini, sempat dari pimpinan, pucuk pimpinan tertinggi pengambil keputusan itu sempat gini, kalau memang ini tidak ada kontribusinya buat negara, buat apa diberikan fasilitas? Oh begitu. Ya, buat apa kalau nggak ada untungan? Akhirnya muncullah ini loh yang diuntungkan adalah bukan dari sisi penerimaan, tapi akhirnya gitu mengangkat karyawan. Makanya kalau misalkan ada perusahaan-perusahaan yang bisa dikatakan hampir seluruhnya ternyata menggunakan outsourcing, itu bisa jadi pertimbangan untuk pemberian fasilitas. Itu bisa. Jadi sampai ke situ ya? Sampai ke situ. Ya ibaratnya Anda sudah diberikan fasilitas nggak bayar biaya masuk. Apa yang diberikan untuk negara, untuk masyarakat sekitar. Kayak gitu. Itu juga. Jadi laporan itu kemana Pak? Jadi laporan multiplier efek itu kemana itu kira-kira? Nah kalau laporan itu ke kami. Kami ada. Kami gitu ya? Dari ibaratnya kalau untuk terkait dengan fasilitas itu hubungannya adalah dengan kami dari kantor pelayanan. Kantor pelayanan kemudian juga dengan Kanwil dari bidang fasilitas ada juga di sana. Dan juga ada yang di pusat juga dari subdit fasilitas pelayanan. Nah itu semua data akan dimonitor terus dan itu akan disampaikan. Dan itu periodik setiap tahun ya? Setiap tahun sekali. Jadi ada perkembangan, ini ada tambahan kos-kosan tambah misalnya. Betul. Banyak disampaikan orang yang bahkan untuk jalur pengangkutan, jadi jaringan pengangkutan distribusi juga dilihat distribusi ini perusahaannya ini perusahaan lokal atau perusahaan asing, itu juga terdata semua. Jadi PMA atau enggak itu bisa terdata juga? Terdata, semua dimonitor. Karena memang ya tadi, jangan sampai kita memberikan fasilitas yang ternyata yang memanfaatkan bukan di kita. Iya, gitu. Yang memanfaatkan orang lain atau hanya orang-orang tertentu gitu, ya. Betul sekali. Oke. Pak, kita ngomong masyarakat Pak. Masyarakat ini kan juga kadang-kadang dibilang sudah paham, cerdas dan seterusnya, bahkan mereka kadang-kadang apalagi sekarang zaman digital begitu ya. Ada kegiatan-kegiatan yang mungkin tidak terpantau oleh Bea Cukai misalnya, ada upaya penyelundupan, ada upaya modus-modus operandi tertentu yang dilakukan oleh perusahaan begitu. Kira-kira masyarakat bisa nggak melaporkan hal-hal yang dianggap dalam tanda kutip menyimpang dari aturan kepabeanan ke Bea Cukai? Kira-kira seperti apa? Sebenarnya kita selalu terbuka ya terkait dengan laporan. Artinya di era sekarang, colong dihindarkan khususnya dari kami di Kementerian Keuangan, khususnya di Bea Cukai. Itu bahwa ada pemikiran bahwa nanti lapor di Bea Cukai nanti malah jadi masalah. Enggak, kita sangat terbuka. Sangat terbuka. Jadi kalau misalkan ada kegiatan apapun, aktivitas yang ini kayaknya nggak benar, sampaikan saja. Kalau misalkan mau datang langsung di kantor kami pun silahkan. Itu ada di PIR ya, kami di PIR, di kawasan PIR yang tempatnya juga di depan, jadi gampang. Atau misalkan paling mudah adalah call center Bea Cukai itu saja, yaitu hubungin ke 1.500-225 itu. Itu apapun permasalahan bisa disampaikan. Nanti kalaupun ternyata tidak sesuai domainnya di situ, nanti akan diarahkan akan menghubungi siapa karena ya memang kita sangat konsen terkait dengan hal itu. Memang kalau di Pasuruan, memang perbedaannya kalau di Pasuruan kan memang tidak menangani ekspor impor secara langsung. Tapi ya setidaknya kalau misalkan kita kan tidak ada pelabuhan internasional di Pasuruan. Jadi kalau ternyata disinyalir, loh ini kok ada kapal dari luar negeri, langsung bongkar di situ, sampaikan ke kami Pak. Berarti itu kalau tidak ada Bea Cukainya, berarti dia melakukan kegiatan bongkar muat ekspor tanpa izin Bea Cukai Pak. Iya. Kadang-kadang masyarakat kan yang mungkin kalau kapal gembleger kelihatan Pak ya. Tapi kalau yang kayak misalnya traffic e-commerce tadi yang jumlahnya mungkin secara hitungan tidak terlalu banyak, tapi itu
melakukan upaya penyelundupan begitu. Tapi kalau e-commerce semuanya kan pasti akan lewat bea cukai, Mas. Pasti ketahuan ya? Pasti akan ke bea cukai. Yang black market itu nggak bisa ketahuan ya? Sebenarnya itu rata-rata istilahnya dari rembesan atau istilahnya pelabuhan tikus itu, Mas. Pelabuhan tikus. Iya, istilahnya pelabuhan tikus. Tapi sekarang kalau bicara black market, terutama kalau black market lebih cenderung kaitannya dengan ponsel ya, betul ya. Ponsel. Nah, di ponsel kita sudah ada kebijakan bersama dengan Telkom maupun dari perindustrian. Oh, sudah ada kan, ya itu ya. Sudah ada terkait dengan IMEI. Nah, ini sudah bisa dikunci IMEI. Oh iya. Kalau IMEI-nya nggak bisa buka itu ya akan ngunci. Ya itu sudah bisa diamankan dari situ. Oh iya. Jadi semua sudah bisa diamankan. Memang yang paling sulit ada kalau impornya impor melalui digital, Mas. Iya, itu repotnya. Memang masih kita berpikir bagaimana cara pengawasannya gitu. Iya. Karena belinya dia online, dikirim lewat email. Agak susah itu kan, Mas. Dikirim lewat email aja kan. Email. Iya. Misalkan program aplikasi kan dia online. Iya, itu. Dapatnya nomor padahal itu sebenarnya dia objek kena pungutan negara juga. Iya, betul. itu masalahnya. Siap, Pak. Jadi sudah kita bahas jelentreh, Pak. Siap. Dan lancar sekali Pak Danang untuk menjawab banyak hal karena memang kapasitas panjenengan di kepabeanan ini luar biasa, ngelontok ini sudah. Alhamdulillah. Moga-moga kapasitas bukan dianggap sebagai bapak sudah tua gitu Pak ya, Pak ya. Mampu Pak, punya kapasitas yang sesuai Pak, bukan tua Pak. Yeah. Senior Pak, senior. Pak, barangkali closing statement Pak dari bincang-bincang kita di podcast ini, kepabeanan mulai dari awal istilah sampai kepada teknis. Dan bagaimana masyarakat untuk bisa memahami secara utuh kepabeanan dan bagaimana mereka kalau mendapatkan sesuatu bisa melaporkan ke bea cukai sebagai sebuah institusi yang menangani soal itu. Closing statement-nya Pak. Oke, ya saya pesan untuk Bolowarmo ya, Bolowarmo semuanya ya. Terutama yang mereka berkaitan dengan barang yang entah impor atau ekspor. Sederhananya pokoknya barang yang dari luar yang masuk Indonesia atau mau kirim dan itu misalnya terkendala kaitannya loh ini mesti bayar ini itu. Tolong tidak perlu ragu-ragu untuk berkomunikasi dengan kami. Karena memang kami memberikan banyak fasilitas-fasilitas supaya biaya masuk, pungutan segala macam itu bisa lebih ringan. Dan di sini kita mempunyai call center yang bisa dimanfaatkan dimanapun masyarakat berada, yaitu bisa di 15525 itu, Bravo Bea Cukai namanya. Bravo Bea Cukai. Atau bisa melihat di portal Bea Cukai, atau ya datang aja tadi ke Bea Cukai terdekat. Di sana banyak teman-teman akan melayani. Itu ada di PIR untuk kantor Bea Cukai kami. Banyak mungkin orang nggak tahu Pak. PIR itu apa itu? Kayak dikira PIR ini. Iya, PIR itu di Pasuruan Industrial Rembang ya. Itu posisinya di Rembang, ada kawasan industri. Kawasan industri, bukan PIR yang ini ya. Bukan PIR yang mentul-mentul itu. Bukan. Pasuruan Industrial Estate Rembang. Ada di kawasan Rembang. Betul, yang di paling depan kita kan nomor 1. Nomor 1 ya. Iya, Rembang Industri Raya di nomor 1. Di sana silakan kami akan berikan pelayanan dan yang terpenting kata kuncinya tidak ada pungutan apapun terkait di sana. Tidak ada pungutan apapun. Tidak ada pungutan apapun. Ini yang perlu digarisbawahi. Garis bawahi itu nggak ada pungutan apapun. Tidak ada pungutan apapun. Itu harus dipastikan. Dan ruang konsultasinya juga tetap ada ya? Oh ada. Dan insya Allah nyaman dan ya ada di kalau pengen ngopi sambil ngopi di sana ada kopi gratis. Ada kopi gratis. Baca koran gratis silahkan. Nyaman-nyaman saja. Meskipun di sana juga belum tahu manunya apa, ingin lihat bea cukai di mana, monggo silahkan datang ke kantor kami aja. Terbuka ya? Terbuka. Jadi nggak ada istilahnya mereka takut atau nanti khawatir kena mahal dan sebenarnya nggak ada itu ya? Nggak ada. Jadi semuanya. Saya memberikan jaminan, kami memberikan jaminan terhadap hal itu. Siap, Pak Danang. Baik, Bolowarmo semuanya dimanapun Anda berada, kita sudah bincang-bincang santai. Ya meskipun serius, materinya juga berat juga sebenarnya. Tapi ini persoalan ekspor dan impor saya kira perlu diketahui oleh banyak orang. Dan ternyata fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Bea Cukai terhadap perusahaan-perusahaan melalui fasilitas industrial assistant yang dilakukan oleh Bea Cukai ini saya kira sudah bisa menjelentrehkan semuanya, bisa mengkelirkan semuanya. Dari Pak Danang Seno Bintoro saya kira sudah banyak mengupas tentang hal-hal yang berhubungan dengan bea, baik bea masuk maupun bea keluar. Saya kira podcast kita hari ini kita akhiri dan kita akan bertemu dalam podcast dalam isu-isu yang makin hangat, makin terpercaya, makin disukai masyarakat. Saya Muhammad Hidayat dari Warta Bromo TV menyiarkan siaran ini dan
kita tetap harus kompak, harus tetap menjaga kesehatan. Sehat itu penting, sehat itu bermakna. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.